Shalom to all of you. We welcome you, Royals. Church is a family, and we're all in one kingdom family. In this family, we prepare everything not just to build the service, but to build each and every one of us, the kingdom people, untuk menjadi keluarga Allah yang harmoni dan sinergi, yang dibangun di atas dasar kasih dan kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Adalah kerinduan kami bahwa hubungan kita bukan sekedar di ibadah minggu saja yang sifatnya surface, high and by, tapi deeper than that. Biarlah kita bersama-sama membangun hubungan kita di kehidupan kita sehari-hari, termasuk jasmani, jiwani, dan yang paling utama adalah rohani. Kami sadar bangun hubungan tidaklah mudah, tapi percayalah, God always prepares us to be built by building up each other. Get ready to be built and to build. In this family, we prepare the journey of our faith. Pengenalan akan Tuhan dan pengalaman bersama Tuhan adalah sebuah perjalanan yang harus kita nikmati. Karena di dalam perjalanan inilah Tuhan menyingkapkan pribadinya yang mulia dan indah melalui kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan bekerja di dalam keluarga kerajaan Allah, di mana firman-Nya diajarkan dengan seksama dan kebenarannya dihidupi bersama. Sehingga kita bertumbuh dalam iman serta dinyatakan dalam perubahan setiap tindakan. Let us know God deeper and experience God together. In this family, we prepare marriage and family. Pernikahan dan keluarga merupakan ide Allah. Oleh karena itu, kami hadir untuk mempersiapkan, memperlengkapi, dan mendewasakan setiap pasangan suami istri untuk mengetahui isi hati Kristus. So, Royals, izinkan gereja ini untuk mendorong setiap pernikahan dan keluarga yang ada untuk bergerak bersama-sama, menjadikan keluarga yang dewasa untuk mempersiapkan jalan Kristus menyatakan kemuliaannya bagi dunia ini. Strong marriage is the best foundation to prepare generation to glorify Christ. In this family, we prepare community. Tidak ada satupun dari kita dapat hidup sendiri. Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam komunitas. Kehidupan gereja bukan hanya kehidupan secara spiritual, tapi juga secara relasional. Tuhan ingin memakai kita untuk kita bisa membangun orang lain, dan orang lain membangun kita. Jadi mari bergabung dalam komunitas Royal, tempat kita bertumbuh, membangun, dan saling membentuk satu sama lain. Kami berharap kita dapat menjadi dampak untuk sekitar kita. Alone, we can do so little. Together in community, we can do so much for His kingdom. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are Shalom Royal Family, saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita datang ke bait-Nya dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian, menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan, sumber perlindungan kita, benteng pertahanan kita yang teguh. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Come on church. Woo. Mari puji Dia. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Nyanyikan dengan penuh percaya, Royals. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Come on sing. Oh,
keselamatan dari masing. Saat ku berseru, kau menjawabku, kau menyertai dalam kesesakanku. Ku bertahan aku, Allah perisaiku. Sama Royals, nyatakan imanmu. Saat ku berseru, kau menjawabku, kau menyertai dalam kesesakanku. Ku bertahan aku, Allah perisaiku. Kau tunjukkan keselamatan darimu. Walau badai datang, bukan tetap percaya. Apapun yang terjadi, kami kan tetap percaya. Walau badai datang, bukan tetap percaya. Apapun yang terjadi, dengan satu suara real, sebab Tuhanlah tempat perlindunganku. Tepuk tangan buat Tuhan, sumber perlindungan kita. Haleluya, haleluya. Kita tetap percaya karena Allah keselamatan kita telah hadir ke dunia. Amin. Royals, mari merayakan kehadiran Tuhan. Allah yang besar memilih untuk menjadi manusia dan tinggal dalam hati kita. Oh, haleluya. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. Let heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Come on, sing it, Royals. We will sing, sing, sing. Woo! Joy to the world. We will sing, sing, sing. Mari nyanyikan, Royals. Joy to the world.
Shalom semua. Saya undang semua adik-adik Rocky, adik Roket boleh maju ke depan untuk didoakan. 1 Timotius 4 ayat 8 bilang gini, latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. So, saya mau mengajak semuanya orang tua untuk kita terus encourage anak-anak kita untuk beribadah setiap hari Minggu di jam yang sama, cuman tempatnya aja yang berbeda. Mari semuanya kita angkat kedua belah tangan kita berdoa buat anak-anak kita. Adik-adik, boleh semua sikap doa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Buat hari yang indah, buat hari yang luar biasa yang Kau jadikan Tuhan. Inilah hari yang Tuhan jadikan untuk kami beribadah dan kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan anak-anak kami. Kami berdoa buat anak-anak Rocky dan anak-anak Roket. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa biar sejak masa kecil mereka Tuhan, mereka mengalami Tuhan. Sejak masa kecil mereka Tuhan, mereka bisa mengenal Allah yang benar di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, biar firman-Mu itu yang jadi kesukaan di dalam kehidupan mereka. Firman-Mu itu yang terpancar meluap-luap dari hati mereka Tuhan. Yang akan terus mereka ceritakan, akan terus mereka sharingkan, akan terus mereka bagikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan aku berdoa biar Engkau yang memperkenalkan pribadi-Mu dengan cara yang mereka bisa mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati pertumbuhan anak-anak kami Tuhan. Bukan hanya pertumbuhan secara fisik, tapi iman mereka Tuhan bertumbuh di dalam Engkau. Kami berdoa juga buat anak-anak Roket di masa-masa remaja mereka Tuhan. Masa mereka mulai mencari identitas diri. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka menemukan identitas sejati di dalam Engkau. Bahwa mereka tahu bahwa mereka diciptakan serupa dan segambar dengan Engkau. Bahwa mereka berharga di mata-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan biar mereka tidak mencari kepuasan dari dunia ini. Tetapi mereka menemukan kepuasan hanya di dalam Kristus saja. Aku berdoa biar firman-Mu itu saja yang menjadi kesukaan setiap hari dalam kehidupan mereka. Aku berdoa Tuhan, biar Engkau yang berkati masa depan anak-anak ini Tuhan. Masa depan yang gilang gemilang menyertai mereka Tuhan. Karena Engkau Allah yang menyertai mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka. Aku berdoa buat setiap kakak-kakak Rocky, buat setiap kakak-kakak Roket. Kami berdoa Tuhan buat setiap hati yang luar biasa yang mau melayani generasi ini. Kami gak bisa balas, tapi kami tahu Engkau yang memperhitungkannya. Kau berkati kakak-kakak Rocky, kakak-kakak Roket Tuhan. Dalam setiap pelayanan mereka Tuhan, biar mereka terus melayani dengan murni di hadapan-Mu. Biar mereka terus melayani dengan setia dan penuh sukacita Tuhan. Berkati Tuhan keluarga mereka, Kau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati semua yang mereka impikan Tuhan. Engkau yang menjawabnya. Kami berdoa buat setiap kami orang tua yang ada di tempat ini, buat kami sebagai papa dan setiap mama, sebagai mama Tuhan. Kami berdoa, kami mengaku di hadapan-Mu, sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau di tengah dunia yang sedang bergoncang ini. Kami perlu Engkau di tengah dunia yang tidak menentu ini Tuhan. Kami perlu Engkau, Roh Kudus tolong kami, tuntun kami dengan firman-Mu, biar kami bisa mengajar anak-anak kami kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab tidak ada sukacita yang lebih besar buat kami, selain melihat anak-anak kami ini hidup dalam kebenaran. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau yang teguhkan setiap hati orang tua, yang mungkin mulai lelah, yang mungkin mulai capek, yang mungkin gak tahu harus bagaimana mendidik dan merawat anak-anak mereka. Tapi aku berdoa Tuhan, tolong kami, biar firman-Mu sendiri yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami setiap hari, yang menuntun kami untuk menjadi orang tua yang mengasihi anak-anak sebagaimana Kristus mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, biar kami bisa hidup berpadanan dengan Injil Kerajaan Allah. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari semua bisa kembali, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Royal Family, saat ini tanggal 21 Desember, di mana kita sedang menikmati sukacita bersama dalam merayakan Natal. Kalau kita lihat di story-story Instagram kita mungkin yang sedang berseliweran ya. Orang-orang pada sibuk merayakan Natal, komsel-komsel. Kemarin saya lihat komsel swag ya, ramai sekali bikin acara di Kemah Pujian itu. Juga kemarin barusan Jeko, kita olahraga bareng ya, untuk merayakan Natal. Mungkin kita banyak acara yang sedang kita buat ya, tukar kado, kumpul keluarga.
Bahkan mungkin kita sudah menyiapkan plan-plan liburan Natal bersama keluarga. It's not wrong, it's not a mistake to celebrate Christmas with togetherness with our family. Tapi alangkah indahnya di momen ini, mari kita memaknai lebih lagi arti Natal yang sesungguhnya. Apakah kita mungkin sibuk dengan selebrasi pesta pora Natal, tapi hati kita kosong. Kita hanya melewatkan Natal tahun demi tahun, ya itulah ritual, kumpul-kumpul keluarga, makan-makan. Tapi apakah benar-benar kita sudah memaknai Natal itu di hati kita? Mari kita pakai 1-2 menit ke depan ini. Di momen Natal ini ada satu pribadi. Dia raja atas semesta ini. Tapi dia ingat kepada kita. Satu pribadi, sang raja menjelma menjadi manusia. Datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Pribadi yang lahir bukan di tengah-tengah kemewahan saudara-saudara. Tapi pribadi yang lahir di tengah kesederhanaan. Di tengah ketidaksempurnaan. Maka itu saya rindu untuk kita semua. Mungkin saat ini engkau yang merasa bahwa aku tidak sempurna Tuhan. Banyak kegagalan, banyak kekecewaan dalam hatiku. Mungkin aku melewatkan Natal setiap tahun hanya begitu saja tanpa merasakan Tuhan, pribadi Tuhan itu hadir dalam hidupku. Mari kita mau fokuskan hati kita kepada Tuhan. Sudahkah Kristus menjumpaimu di Natal ini? Sudahkah kasih-Nya menyentuhmu di Natal ini? Sudahkah hatimu dipuaskan dengan Kristus? Dia datang bukan mencari yang sempurna, Royals. Dia datang justru kepada yang berdosa. Karena begitu besar kasih-Nya, begitu besar pengorbanannya buat kita. He comes to save us. Mari kita pakai momen ini, kita mau bersyukur untuk pribadinya yang datang buat kita. Terima kasih Tuhan. Mari ekspresikan penyembahanmu. Ekspresikan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Kau datang buat kami. Kau datang karena kasih-Mu. Kau datang tanpa melihat kami. Siapa kami, apa yang kami lakukan. Bagaimana masa lalu kami. Kau datang menjumpai kami. Dan Kau mau tinggal dalam hati kami. Datanglah Tuhan. Mari undang Tuhan. Undang pribadinya saat ini. Pribadinya yang dapat puaskan kami. Kami mau bertemu denganmu. Kami mau melihat anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang besar buat kami. Kau yang layakkan kami.
Waktu boleh berlalu, detik terus berganti, tapi kasih-Mu selalu abadi bagi kami. Mari kita sembah Dia, Allah yang setia. Detik terus berganti, waktu kan berlalu, namun kasih-Mu selalu baru. Dalamnya samudra, tingginya angkasa, tak terbandingkan dengan besarnya kasih-Mu. Katakan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih setianya untuk selamanya. Ku kan memuji-Mu di setiap waktuku, karena Engkau Tuhan, jiwaku bermegang. Muliakan nama-Mu di setiap
tiada yang dapat gantikan besarnya kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kasih yang sempurna datang ke dunia untuk kami semua. Menyelamatkan kami, menebus kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur. It's only by your grace. Thank you Lord. It's only by your grace. It's only by your grace that we are here, Jesus. Mari bersyukur buat karya Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat karya bagi kami. Yesus Kristus Putra Allah, Yesus Kristus Sang Raja Damai, datang bagi kami, datang tebus kami. We worship you. Thank you for this amazing grace. Thank you for this
One more time, I can see you now. I can see you. Raising of the broken to life. Di hadapan Allah yang penuh dengan kasih, di hadapan Allah yang lemah lembut, namun penuh dengan kuasa. Hari ini kami datang Tuhan di hadapan, biar kami bukan hanya tahu, bukan hanya mengucapkan bahwa kasih-Mu itu sangat menakjubkan dalam kehidupan kami. Your grace is so amazing, bukan hanya kami tahu Tuhan, tapi kami benar-benar hari ini mengalami Tuhan. Bapa di sorga, aku berdoa hari ini, biar kami disegarkan kembali oleh kasih-Mu. Biar kami dibakar kembali oleh kasih-Mu Tuhan. Dan kami tidak takut lagi untuk menghadapi masa depan, karena kami percaya kesetiaan-Mu itu nyata dalam kehidupan kami. Kami gak pernah ditinggalkan sendiri, kami gak pernah berjalan sendiri, karena Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Bapak berbicara di tengah-tengah kami, dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus Engkau hadir, bahkan Engkau tinggal dalam hati kami. Engkau yang menginsyafkan kami, sehingga hidup kami semakin serupa seperti Kristus. Kami menyatakan Kristus dimanapun kami berada. Hamba-Mu penuh dengan kelemahan, hamba-Mu penuh dengan kekurangan Tuhan. Tetapi satu hal yang hamba-Mu yakin dan percaya, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Kiranya Injil Yesus Kristus saja yang hamba-Mu sampaikan di tempat ini. Kiranya Injil kerajaan Allah saja yang hamba-Mu beritakan di tempat ini. Dan biarlah segala pujian, kemuliaan hanya bagi satu nama, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Mari sama-sama yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih. Boleh kasih tepuk tangan buat tim Praise and Worship hari ini, luar biasa sekali. Dan ini sudah mendekati akhir-akhir tahun, dan I wanna say thank you buat seluruh volunteer yang sudah sepanjang tahun ini melayani Tuhan, baik di Praise and Worship, di SO, di multimedia, di sound, usher, dimanapun media sosial ya, desain dan segala macam. KCP juga, I wanna say thank you, terima kasih, dan kiranya kita terus berapi-api dalam melayani Tuhan, amin. Menjambut tahun depan, kita percaya Tuhan terus beserta dan Tuhan terus memakai kehidupan kita untuk menyatakan kasih setia. Boleh kasih tepuk tangan buat seluruh volunteer yang ada di tempat ini. Wow, luar biasa. Dan buat saudara-saudara ini banyak yang sudah liburan dan saudara-saudara yang akan liburan juga. Saya mengatakan hati-hati di jalan ya, hati-hati di jalan. Kalau bawa mobil sendirian, jangan ngebut. Kalau lagi capek, melipir dulu. Melipir itu apa ya? Menyamping dulu, berhenti dulu, istirahat dulu, tidur dulu, minum kopi ya kan. Kalau perlu kopinya diinfus, gak usah diminum supaya lebih berdampak gitu ya. Dan jangan lupa juga dimanapun saudara berlibur tetap ibadah. Baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Ya, cari gereja terdekat. Ya, kalau ada rock di sana datang ke rock. Ya, kalau tidak ada rock di sana cari GBI atau cari yang lain lah. Supaya apa? Saya tidak menyarankan saudara, tak kasih tahu ya. I want to tell you, saya tidak menyarankan saudara untuk online. Jangan online, harus ke ibadah. Sehingga apa nih? Dengan kita datang ke ibadah ke kota lain atau ke negara lain, kita semakin melihat betapa kayanya, betapa indahnya karya Tuhan di gereja-gereja lain. Di anggota tubuh Kristus yang lain. Kita sama-sama merayakan ke Yesus Kristus kan. Kecuali saudara ke Mormon, gak boleh. Iya, jadi selama kita mengaku Yesus adalah Tuhan, Allah Tritunggal, datang ibadah. Jadi jangan lupakan ibadah. Tadi istri saya juga mengutip satu ayat, latih diri kita ibadah. Wong, liburan aja ada planningnya kok, masa ibadah ada di planning. Ya kan? Iya kan? So, kalau liburan jangan lupa ibadah. Dan hari ini adalah khotbah saya yang terakhir di tahun ini.
Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih tidak bosan melihat saya. Ya, ini tahun ini. Dan judulnya cukup kontroversial. Ini judulnya. Ya, You Never Walk Alone. Ya, ini bukan berarti saya kehilangan kesetiaan saya pada Manchester United. Tetapi sebenarnya saya sudah menyiapkan satu judul. Tetapi ini bukti kesetiaan saya juga terhadap Injil. Saya rela menanggalkan ke-MU-an saya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah di tempat ini. Ini adalah tagline-nya dari Liverpool. Yang Liverpool mana di tempat ini, suaranya mana? Liverpool, gak ada ya, gak ada, memang gak usah didukung Liverpool mah. Ya, you'll never walk alone, ya kan? Apa sih yang Tuhan akan sampaikan dalam kehidupan kita? Hari ini kita akan sama-sama belajar satu kisah. Biasanya kalau Natal, kisah yang dibahas itu adalah kisah tentang Maria. Ya kan? Maria didatangi Gabriel, apakah arti salam ini dan segala macam. Ini Yusufnya ada di tempat ini, Yusuf, hai Yusuf. Marianya belum datang, ya kan? Ini yang Natal kemarin jadi Yusuf. Nah, hari ini kita akan bahas soal Yusufnya. Kenapa ini begitu menarik? Kalau kisah soal Maria itu ditulis di Injil Lukas. Di Injil Lukas ditulisnya. Tetapi Matius itu menuliskan dari sudut pandang seorang Yusuf. Kenapa kok beda? Karena gini Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih. Matius itu menuliskan Injil ditujukan untuk orang Yahudi. Untuk orang Yahudi yang sudah ngerti Taurat dan mereka benar-benar menantikan Mesias. Dan juga tipikal orang Yahudi itu mereka patriarkal. Patriarkal itu apa? Patriarkal itu menganggap bahwa pria itu jauh lebih tinggi dari wanita. That's why Matius menuliskan dari sudut pandang orang Yahudi. Jadi dia menuliskan kisah, bukan kisahnya tentang Maria, tapi kisahnya tentang Yusuf. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya dalam kehidupan Yusuf. Well, menurut saya ini adalah sebuah hal yang relate buat kita. Kita mungkin sudah melewati Natal beberapa kali. Kita sudah kadung kulino jadi orang Kristen. Kita kadung terlalu terbiasa untuk merayakan Natal dengan hingar-bingar dan segala macam. Dan kita juga tahun ini, the year of readiness. Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, mana gak datang-datang. Tapi lihatlah ini, kiranya hari ini buat setiap kita yang sudah Kristen puluhan tahun. Sudah Kristen menjalani Natal sekian puluh kali dalam kehidupan kita. Dan kiranya hari ini benar-benar kita memaknai bahwa Natal itu benar-benar adalah sebuah berita yang sangat luar biasa. Sebuah kabar baik buat kita. So hari ini kita akan sama-sama baca teks kita di Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kita akan baca sama-sama. Saudara mendapatkannya, yang sudah mendapatkan katakan Oke, kita gantian bacanya ya. Saya 18, saudara 19, begitu selanjutnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Royals? Tetapi ia mempertimbangkan maksud itu. Malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, Royals. Dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Royals, sesungguhnya dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Sama-sama 25, 23, tetapi tidak bersubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hati dan melakukannya. Royal, saya mau sharing sebuah cerita, sebuah kisah. Ini yang terjadi tanggal 15 dalam minggu kemarin ini ya. Senin tanggal 15 saya dikasih kesempatan untuk khotbah di perayaan Natal Vita School Junior High SMP. Jadi saya diundang ke sana
Dan Vita School ini letaknya di daerah Surabaya Timur. Saya ini clueless soal Surabaya Timur. Saya sudah lama sekali nggak ke sana kan. Nah, sebelum hari hanya saya sudah tanya kepada guru-gurunya. Tanya, Miss, ini ancar-ancarnya gimana? Patokannya gimana? Itu di daerah Keputih. Oke, Keputih di mana ya? Saya bingung juga kan. Saya bilang terus, oh ini di Bundaran ITS. Oh, Bundaran ITS saya tahu. Saya pernah juga diundang ke Citahati. Citahati, Miss. Ya, Citahati. Oke. Berarti Pakuwon Mall kan? Pakuwon City Mall kan? Bayangannya itu kan. Oke, gampang. Saya sudah mikir, gampang ada Gmaps ini, ya kan? Hari Senin, saya berangkat. Patokan saya Bundaran ITS, Pakuwon City Mall, ya kan? Sampai sana ternyata GPS saya nggak jadi. Nggak bisa, mobile data saya nggak bisa. Ya ampun, gimana ya caranya? Paling aman, pakai old school, cara lama, tanya-tanya sama orang. Yang ditanyain adalah satpam. Paling aman kan, paling tahu jalan dong. Saya tanya, Pak boleh tahu Vita School? Vita School, mana ya? Nggak tahu Pak, waduh. Saya mulai keringet dingin saudara. Saya mulai deg-degan mateng. Ya apa enggak tahu. Saya juga enggak tahu mesti kemana gitu kan. Coba tanya ke sana Pak. Akhirnya saya coba tanya lagi ke salah satu satpam. Ada yang senior. Dia bilang, oh salah Pak sampean. Ini ke daerah Keputih. Oh iya diarahkan jalannya. Diarahkan sampean belok sini dan segala macam. Bla bla bla. Oke sudah saya ikutin jalannya. Tapi jalannya itu tidak meyakinkan. Karena jalannya kecil. Lah masa ada sekolah di jalan kayak gini ya? Saya mikir gitu. Dan ternyata supaya untuk meyakinkan saya tanya-tanya lagi sama orang. Saya tanya-tanya lagi sama orang. Tidak ada orang yang tahu. Padahal itu sudah di daerah Keputih. Gak ada yang tahu. Bahkan saya sudah sampai tanya itu mungkin Vita School orang gak tahu. Tahu sekolah Vita Pak, gak tahu juga. Vita School. Sampai saya bilang gitu, Vita School. Gak tahu juga, gak ada yang tahu. Sampai akhirnya ternyata saya melewati satu universitas Hang Tua di sana. Sana saya masuk, itu tangan saya sudah bergemeter. Aduh saya telat nih. Baru pertama kali diundang, udah ini telat. Saya lihat wifi, saya sambungin wifi-nya sama Universitas Hang Tua. Ternyata ada kurang lebih beberapa ratus meter dari sana. Dengan iman saya berjalan lah. Sampai akhirnya saya menemukan Vita School. Saya nemu, waduh saya deg-deg. Ada yang pernah mengalami ketersesatan seperti ini? Yang pasti istri saya sering mengalami kayak gini. Iya, ada yang pernah mengalami ketersesatan seperti ini? Ada ya? Kita clueless, kita nggak tahu mesti kemana, kita nggak tahu mesti arahnya kemana, kita bingung, kita sangat tidak familiar dengan tempat tersebut, dan kita benar-benar tidak dapat pertolongan apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, kayaknya ini adalah sebuah kejadian, adalah sebuah gambaran yang cocok saat dialami oleh Yusuf. Yusuf itu bertunangan dengan Maria dan dia sangat mengasihi Maria. Dia bingung dan tiba-tiba dia tahu, mendengar kabar bahwa Maria hamil dan kehamilannya itu disebabkan oleh Roh Kudus. Bingung kan? Dia mungkin ada rasa kecewa, dia mungkin ada rasa khawatir, dia mungkin ada rasa marah mungkin juga. Tapi satu sisi dia juga mengasihi Maria. Dia bingung untuk melakukan ini. Ini gambaran yang bagi saya ini gambaran yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya Yusuf berusaha untuk secara diam-diam akan menceraikan Maria. Sedikit info saja ya. Kenapa kok sampai Yusuf dikatakan akan menceraikan Maria? Pada saat itu, budaya pada saat itu, tunangan itu kekuatan janjinya itu sama kayak nikah. Cuma bedanya adalah mereka tidak hidup serumah. Itu aja bedanya. Bedanya cuma itu aja. Tetapi ikatannya itu sudah, Yusuf adalah milik Maria, Maria adalah milik Yusuf. Seperti itu. Saya jelaskan supaya saya kelihatan pintar aja saudara. Tak jelasin. Nah anyway, ini sedikit info tentang zaman itu ya. Nah jadi gini, di tengah kegundahan Yusuf, di tengah kekalutan hatinya, Tuhan mengintervensi kehidupannya. Tuhan datang lewat mimpi dan memberikan arahan dan peneguhan pada Yusuf. Karena pada dasarnya ini bukan tentang Yusuf. Bukan tentang Yusuf yang baik, bukan tentang Yusuf yang lemah lembut, bukan tentang Yusuf yang begitu mengasihi Maria. Tetapi semuanya ini tentang Tuhan. Kalau saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih datang di ibadah minggu lalu, Pastor Risendo Maulani itu menyatakan seperti ini.
Kita berani melangkah karena Tuhan selalu menyatakan kebenaran dan pendampingannya. Jadi langkah kita bisa terjadi itu bukan karena kita hebat, tetapi karena ada Tuhan yang menyertai kita. Setiap keputusan yang kita lakukan bukan karena kita punya pengetahuan, bukan juga karena kita punya pengalaman yang mumpuni, tetapi karena kita tahu Tuhan selalu menyertai kita. Pertanyaan yang utama adalah seperti ini. Pertanyaan pertama yang terutama bukan gini. Jadi bagaimana caranya melangkah dalam rencana Tuhan? Pertanyaan utama bukan itu. Pertanyaan yang utama adalah rencana siapa yang kita hidupi? Rencana kita sendiri atau rencana Tuhan yang kita hidupi? Siapa yang mengendalikan kehidupan kita? Kita sendiri atau Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita? Seringkali kita putus asa, kita takut, kita kecewa, kita bimbang. Karena keinginan kita tuh kacau semuanya. Planningnya berubah semua. Kita sudah planning, ternyata ada sesuatu. Bad things happen in our life. Semuanya berubah. Kita akhirnya mengalami down dalam kehidupan ini. Tetapi hari ini mari kita sadarin satu hal. Dalam keadaan saudara down sekalipun. Dalam keadaan planning saudara semuanya amburadul. Percaya ini, Tuhan tetap berdaulat di dalam kehidupanmu dan Dia tetap Allah yang setia. Sejatinya Tuhan menyatakan rancangannya bukan dengan paksaan, tetapi dengan sebuah tuntunan yang membawa kita hidup dalam pemahaman akan rancangannya yang sempurna. Tuhan akan memberikan tuntunan pada kita. Bagaimana Tuhan menyatakan rancangannya pada kita? Kita akan bahas dalam 2 poin. Yang pertama adalah identitas diri, yang kedua adalah rancangan sempurna. Kita masuk ke poin yang pertama, identitas diri. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih bisa perhatikan di ayat yang ke-20 sama 21. Tuhan mengawali pesannya itu dengan gini. Yusuf anak Daud. Ini adalah sebuah pola berulang yang Tuhan nyatakan kepada orang yang sedang Tuhan mau sampaikan isi hatinya. Contoh ya, yang paling jelas itu adalah contoh ketika Tuhan mendatangi Gideon. Pertama kali apa? Hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan selalu menyatakan identitas orang tersebut di hadapan Allah. Dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang dirinya. Tuhan selalu menyatakan identitas dirinya. Setelah itu Tuhan akan menyatakan inti pesannya. Inti pesannya singkat, padat dan jelas adalah seperti ini. Berkata gini, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria. Jangan takut, artinya Yusuf dalam keadaan takut. Tuhan ingin menyatakan, hei kamu orang pilihan, kamu adalah anak Daud, dan jangan takut untuk ngambil Maria. Kenapa sih? Apa istimewanya anak Daud? Kalau saudara perhatikan ya, yang dapat julukan anak Daud itu cuma 2 di dalam perjanjian baru. Itu cuma 2. Yang pertama ini Yusuf, yang kedua siapa? Yesus, anak Daud. Ya kan? Ini sangat luar biasa sekali. Kenapa seperti itu? Kalau saudara baca Matius, Injil Matius dibuka dengan silsilah Yesus Kristus. Dibuka dengan silsilah dengan Yesus Kristus. Jadi ini melahirkan ini melahirkan ini melahirkan ini. Dan di sana ada nama Daud. Daud keturunan Yehuda dan segala macam. Dan ini Tuhan sedang menegaskan bahwa Yusuf, kamu anak Daud dan kamu dipilih untuk masuk di dalam rencana karya keselamatan Allah dalam kehidupanmu. Dan ini adalah identitas yang Tuhan bukakan di dalam kehidupan Yusuf. Yusuf tahu tentang Taurat. Yusuf tahu tentang janji Mesias. Dan hari ini diingatkan kembali. Anak Daud, oh iya aku ini anak Daud. Dan jangan takut untuk mengambil Maria menjadi istrimu. Dan Yusuf, kalau saya simpulkan ya, Yusuf sedang diberitahu oleh Tuhan bahwa kamu akan mendidik dan akan membina dan akan memelihara seorang juru selamat yang lahir melalui istrimu nanti. Nah, hari ini kita tahu ya, Yusuf yang clueless tetapi tidak pernah dibiarkan loneliness sama Tuhan. Yusuf yang tidak tahu apa-apa, yang dia
dia tidak tahu harus kemana, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi Yusuf tidak pernah dibiarkan sendiri. Hari ini mungkin saudara berpikir bahwa apa hubungannya sama aku? Apa hubungannya sama aku? Apa hubungannya sama saya? Saya kan bukan keturunan Daud dan bukan keturunan Yehuda. Sama halnya hari ini, Tuhan ingin menyatakan bahwa kita memang bukan keturunan sultan. Kita bukan mungkin keturunan Kresirit Surabaya. Kita bukan keturunan orang yang memiliki sebuah perusahaan atau pabrik yang besar. Tetapi identitas pribadi kita itu adalah anak Allah. Identitas pribadi kita adalah kita warga kerajaan Allah. Melalui Kristus kita ditebus dan kita diangkat menjadi anak Allah. Ini identitas kita hari ini. Nah, mari kita sama-sama renungkan bagian ini. Kita seringkali gagal mengerti identitas yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Mungkin kita sering dengar kata-kata ini ya. Saya dengar kata-kata ini. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Seringkali kita mendengar gitu. Tapi hari ini, apakah kita benar-benar memahami dan menghidupi bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk mengerjakan karya rancangannya dalam kehidupan kita? Apakah kita benar-benar memahami bahwa kita dipilih Tuhan untuk dikuduskan, untuk ditarik keluar di dalam dunia ini untuk menyatakan kasih, kuasa serta hikmat Allah di dalam setiap kehidupan kita? Apakah kita benar-benar memahami hal tersebut? Identitas itu dinyatakan pada Tuhan. Dan seringkali kita juga sering doa seperti ini kan? Mari libatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Sering dengar itu? Atau kita sharing sama saudara-saudara kita yang lain. Ayo libatkan Tuhan dalam rancanganmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu. Libatkan Tuhan. Seharusnya ya, kita yang terlibat pada rancangan Tuhan. Bukan Tuhan yang terlibat dalam rancangan kita. Seringkali kita berusaha untuk memasukkan Tuhan dalam rancangan kita. Tapi kita nggak mau ketika kita masuk dalam rancangan Tuhan. Kita seringkali apa sih? Seringkali kita takut. Seringkali kita takut kecewa. Kita gentar. Kita nyaman dengan keadaan kita. Kita nyaman dengan keadaan kita. Dan juga gini. Kita seringkali juga terjebak. Bukan untuk mempertahankan dan menghidupi identitas. Kita lebih suka dan terjebak nyaman untuk menghidupi dan mempertahankan peran kita di dalam kehidupan ini. Peran itu dalam kehidupan kita itu berbagai macam. Pemimpin perusahaan, pelayan di gereja Tuhan, ya kan? Apapun, gelar-gelar yang ada di luaran dan segala macam. Bahkan peran sebagai hamba Tuhan, penyampai kebenaran firman, peran sebagai WL, peran sebagai musician dan segala macam, ini hanya peran. Tetapi kita mempertahankan sedemikian rupa. Dan kita melupakan identitas kita sebagai anak Allah. Kita justru mengejar perannya, bukan mengejar identitas yang Allah sudah anugerahkan. Kita justru mengejar bagaimana caranya kita supaya kita jauh lebih terkenal, supaya karir kita jauh lebih melonjak. Tapi kita lupa bagaimana supaya Yesus semakin besar dalam kehidupan kita. Padahal kita adalah warga kerajaan Allah. Kita lupa supaya bagaimana supaya sang raja semakin dikenal dalam kehidupan kita. Yang kita pertahankan adalah peran. Padahal peran itu bisa digantikan siapapun kok. Bisa digantikan siapapun. Dulu. Saya berpikir bahwa gak ada yang bisa semua kalau WL ada acara dan segala macam. Selalu lah, semua Hizki aja. Gitu kan. Saya berpikir bahwa kayaknya enggak tergantikan deh. Unreplaceable Hizkia di sini. Tapi Tuhan hancurkan juga. Ada kok yang lebih bagus. Muncul ya setelah generasi saya ya, muncul generasi-generasi yang luar biasa, generasi emas. Sen, Nindi, Joy, Semira, Christian Utama dan segala macam. Yang sekarang sudah send out semua ya. Sen aja di sini sama Silvan dan bertambah banyak dan beranak cucu di sini. Anyway. Bisa digantikan. Bahkan saya khotbah di sini itu bisa digantikan.
Bisa digantikan. Mungkin nanti suatu saat yang khotbah di sini, di ibadah raya, mungkin adalah sosok Daniel Trijaya Saputra, koordinator roket. Bisa juga yang khotbah di sini adalah Elizabeth Malau, koordinator Rocky. Bisa digantikan oleh siapapun. Tetapi yang luar biasa adalah kita begitu mempertahankan hak kita, peran kita di sana. Tapi kita melupakan identitas kita. Apakah Kristus semakin diberitakan dalam kehidupan kita? Mari kita renungkan bagian ini. Seharusnya pemahaman kita akan identitas yang Tuhan anugerahkan menjadi alasan utama untuk menjalankan peran yang Tuhan percayakan. Kita benar-benar memahami dulu identitas kita, baru kita menjalankan peran tersebut. Jangan kebalik. Kalau kebalik, that's why banyak orang Kristen mutung, banyak orang Kristen akhirnya kecewa, banyak orang Kristen akhirnya meninggalkan Kristus karena perannya diambil dalam kehidupannya. Karena perusahaannya sudah tidak berjalan dengan baik, akhirnya wes mending gak Yesus-Yesusan. Karena sudah tidak mendapatkan penghormatan di gereja, ya mending aku cari gereja lain yang bisa aku dapat penghormatan di sana. Seringkali kita meninggalkan Yesus, seringkali kita meninggalkan rancangan Tuhan. Karena kita terlalu mempertahankan peran di dalam kehidupan kita. Padahal peran itu hanya dipercayakan. Identitas itu gak bisa dirubah. Setuju gak? Identitas kita gak bisa dirubah. Tapi peran bisa dirubah. Bisa dirubah. Saya pernah, walaupun saya pelayanan sebagai worship leader. Saya pernah jadi operator di belakang. Multimedia, bukan saya yang ini ya. Saya memastikan supaya liriknya itu yang keluar benar. Saya pernah lakukan itu. Bisa digantikan. Bisa tukeran peran. Saya pernah juga dapat tugas hanya untuk distribusi mic kepada para WL. Pernah juga. Peran itu bisa digantikan saudara. Jadi jangan pertahankan peran. Hiduplah di dalam identitas yang Tuhan berikan. Jelas. Firman Tuhan datang kepada Yusuf. Seringkali kita clueless. Seringkali kita rasa loneliness di dalam menjalankan kebenaran firman, di dalam menjalankan rancangan Tuhan. Karena apa? Kita terlalu sibuk dan terlalu nyaman untuk mempertahankan peran kita. Kita gagal mengerti apa yang Tuhan inginkan. Peran yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Bukan sebuah tujuan utama. Tetapi sebuah alat bagi Allah dalam kehidupan kita untuk menyatakan rancangannya yang sempurna. Hari ini apapun peran saudara, termasuk sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, itu adalah sebuah bentuk yang Tuhan percayakan. Kalau kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, tidak mengerti identitas kita di hadapan Allah. Sebagai suami, kita akan salah-salahan sama istri kita. Padahal sebagai suami, kita harus membimbing istri kita untuk mengenal Allah. Sebagai istri, kita selalu salah-salahan sama suaminya. Karena apa? Kita gagal mengerti, cuma berperan bahwa melihat peran sebagai suami. Kok gak becus gini ya suamiku ya. Tapi lupa bahwa identitasnya adalah di hadapan Kristus. Penolong, istri seorang penolong. Seringkali sebagai orang tua juga, kita berpikir bahwa anak kita dilesin segala macam. Matematika, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, Rusia, lempar lembing, lempar cakram, berkuda, semuanya dilesin. Pedal lah, segala macam, berkuda, semualah. Berburu musang, segala macam, dilesin semua. Lesin semua. Karena apa? Kita hanya berpikir bahwa, anakku ini kebanggaanku. Kalau dia berprestasi, mana yang kita jalanin? Peran atau identitas dari Tuhan? Pesan Natal sejatinya memberikan kita sebuah pencerahan dalam kehidupan kita. Bahwa hidup ini bukan milik kita. Tetapi milik Allah. Karena sejatinya kita ini binasa. Namun Allah yang maha kuasa. Justru datang untuk mencari, menebus dan menjadikan kita anak Allah. Melalui Kristuslah kita memperoleh hak istimewa di hadapan Allah. Dari orang berdosa menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. So Royals hari ini, you'll never walk alone. Melalui Kristus, identitas kita diubahkan menjadi anak Allah. Dan kita akan
selalu disertai untuk menghidupi rancangannya yang sempurna. Apa itu rancangan Allah yang sempurna? Kita masuk ke poin yang kedua, rancangan yang sempurna. Ini dia rancangan Allah yang sempurna. Ini masih ada berkaitan dengan apa yang tadi saya ungkap soal identitas Yusuf ya. Ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Coba perhatikan. Ayat yang ke-22, firman Tuhan langsung buka gini. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Tadi awal saya menyampaikan bahwa Injil Matius itu ditujukan untuk orang Yahudi. Orang Yahudi itu ngerti banget soal Taurat. Ngerti banget ada Mesias. Ya, ngerti banget ada Mesias. Jadi firman Tuhan yang disampaikan kepada Yusuf itu untuk meneguhkan bahwa rancangan Allah itu sempurna adanya. Dan pesannya seperti ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Apakah kata Immanuel ini tiba-tiba muncul? Enggak. Di Yesaya 7 ayat 14 itu sudah dikutip. Sudah dikutip, sudah ada. Jadi malaikat Tuhan yang menyampaikan pesan kepada Yusuf itu mengutip dari Yesaya 7 ayat 14. Jelas. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan kenapa harus Yusuf yang mengemban tugas ini? Kenapa harus Yusuf yang mengemban tugas ini? Di kejadian 49 ayat 10 dikatakan gini. Tongkat kekuasaan tidak akan pernah beranjak dari Yehuda. Daud keturunan siapa? Yehuda. Dan Yusuf tadi dibilang apa? Anak Daud. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sudah merancangkan karya keselamatannya dengan sempurna di dalam Yesus Kristus. Ini kabar baiknya. Tuhan tidak pernah merevisi rancangannya dalam kehidupan kita. Allah selalu setia pada janjinya, bahkan kesetiaannya tidak terganggu pada apapun, termasuk tidak tergantung pada kesetiaan manusia. Karena janji kedatangan Yesus yang pertama bukan untuk sebuah transaksi, tetapi untuk memulihkan relasi antara Allah dengan manusia. Ini murni dari Allah yang berinisiatif. Murni dari Allah yang merancangkan semuanya. Ini bukan karena Yusuf baik, sekali lagi bukan karena Yusuf baik, tapi karena Allah sudah merancangkan itu di dalam kehidupannya. Janji pernyataan Tuhan tidak akan berhenti pada kisah ini. Tidak berhenti pada kisahnya Yusuf. Tetapi janji penyertaan Tuhan pun tidak berhenti ketika Yesus naik ke sorga. Tuhan tetap menyatakan janji setianya. Dia curahkan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Supaya apa? Kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Hari ini, kalau rancangannya yang begitu ajaib ini saudara, Tuhan benar-benar pegang janjinya dari zaman ribuan tahun lalu sampai 2025 tahun yang lalu sampai Yesus dilahirkan di dunia. Tuhan tetap pegang janjinya, dia setia, dia tidak pernah revisi janjinya. Kalau kita kan bisa revisi janji kan, nanti ketemuan ya jam 3 sore di ini fenomenal saudara tahu, Warteg. Ya, ketemu nanti jam 3. Kita bisa revisi. Mundur-mundur deh jam 5. Kita bisa revisi, tapi Tuhan tidak pernah revisi. Dengan segala hikmatnya, dengan segala pengetahuannya, dia nggak pernah revisi. Termasuk dalam kehidupan saudara. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara hari ini. Mungkin banyak bad things happen dalam kehidupanmu. Tiba-tiba saudara aja sakit. Tiba-tiba saudara sudah merancangkan berbagai macam hal, tiba-tiba harus direvisi ulang. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak saudara inginkan. Padahal semuanya sudah tertata dengan rapi. Jika itu terjadi dalam kehidupanmu, satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Rancangannya sempurna dalam kehidupan. Bisa jadi berbagai macam bad things happen in your life. Itu adalah cara Tuhan memanggil saudara untuk kembali masuk di dalam rancangannya. Itu adalah cara Tuhan untuk masuk di dalam tempat perhentiannya untuk saudara beristirahat dan menikmati pribadinya lagi. Percayalah, di tengah kehidupan kita yang dar-der-dor, Tuhan tidak teledor
dalam menata rancangannya. Justru dia menyatakan kasihnya yang tidak pernah kendor. Mungkin saudara, kehidupan saudara dar-dor hari ini. Anak sakit, orang tua sakit, pasangan sakit, bisnis tidak menghasilkan mungkin, banyak tantangan dari luar, banyak saingan yang berlaku tidak adil dalam kehidupan saudara. Tapi percayalah, mungkin ini adalah salah satu cara Tuhan untuk memanggil saudara masuk dalam rancangannya. Dan percayalah, ketika kita masuk dalam rencana Tuhan, itu adalah tempat yang paling safe, yang paling aman dalam kehidupan kita. Buat anak-anak muda di tempat ini, mungkin ada beberapa universitas yang kalian impikan, kalian gak masuk di sana. Universitas yang terkenal itu tidak menjamin masa depan kalian kok. Kalian mau lulusan luar negeri pun atau lulusan dalam negeri sekalipun, tetap kok rancangan Tuhan bisa nyata dalam kehidupan kalian. Kuasa Tuhan tidak kurang besar. Kuasa Tuhan tidak perlu ditolong oleh universitas yang luar biasa, yang hebat. Dan kuasa Tuhan tidak dibuktikan juga dari barang sebranded apa yang kita punya. Tidak ada dibuktikan oleh itu. Tapi yang pasti rancangan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Natal memberikan sebuah kabar sukacita. Allah mulia datang untuk menemui orang berdosa. Bukan supaya kita binasa, tetapi justru menunjukkan bahwa Dia selalu setia menyertai kita. Yang menjadi penghiburan buat kita adalah Yesus itu datang ke dunia sebagai seorang manusia. Ini benar-benar jadi penghiburan buat kita. Mari kita maknai Natal hari ini ya. Dengan benar-benar dengan sudut pandang yang berbeda. Kenapa Yesus mesti datang sebagai seorang manusia sih? Let me tell you. Dengan Yesus datang sebagai manusia, artinya Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia tahu apa artinya tertolak. Dia tahu apa artinya dihina. Dia tahu artinya dilecehkan. Dia tahu apa artinya ditinggalkan dan dia khianati. Kehadiran Yesus sebagai manusia menyatakan betapa lemah lembut dan rendah hatinya Dia. Sehingga Dia bisa menerima kita dengan tangan yang terbuka. Jika Allah hanya maha kuasa saja, namun tidak setia dan beserta dengan kita, maka kemahakuasaannya itu akan menjadi hal yang menakutkan buat kita. Tuhan akan terasa jauh sekali dan maha kuasa, susah digapai. Jika Allah hanya setia dan selalu beserta tanpa kuasa, Dia beserta dengan kita tapi tidak memiliki kuasa, maka Dia akan menjadi pribadi yang lemah yang beserta dengan kita. Dia beserta, Dia setia, tetapi tidak punya kuasa. Dia pribadi yang lemah. Jika Allah yang maha kuasa, setia dan beserta dengan kita, tetapi tidak pernah menjadi manusia, Tuhan akan terasa jauh juga, gak relate dengan kita. Gak relate dengan setiap problematika kita. Gak relate dengan kesakitan kita. Gak relate dengan kekecewaan kita. Tidak relate dengan ketakutan kita, kebimbangan kita, kekhawatiran kita. Dia tidak relate. Tetapi syukur kepada Allah. Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Dia penuh hikmat dalam rancangannya. Dia setia dalam menyertai kita. Dia tahu segala sesuatu yang kita alami dan rasakan. Dan dengan kuasanya menopang kita dengan hikmat dan kesetiaannya. Dia menyertai kita. Dia mengerti apa yang kita rasa. Natal memberikan kita pengharapan di mana Allah yang maha kuasa turun menjadi manusia untuk menyertai orang berdosa. Yang harusnya binasa, tapi kita dilimpahi oleh anugerah hari ini. Saya nggak akan mengatakan bahwa nggak kerasa ya 2025 sudah akhir tahun sekarang. Mungkin dibagi beberapa orang di tempat ini. 2025 kerasa banget ya. Mungkin kerasa banget ya. Mungkin terlalu banyak, lebih banyak air mata daripada tawa. Mungkin lebih banyak duka cita daripada sukacita yang saudara alami. Saya nggak tahu berapa banyak air mata yang tercurah. Saya tidak memahami berapa banyak doa yang sudah saudara panjatkan.
Saya tidak merasakan kebimbangan dan ketakutan saudara untuk masa depan. Tetapi hari ini kita, termasuk saya, sama-sama tahu bahwa Tuhan sudah memberikan identitas yang luar biasa. Dan Tuhan sudah memberikan rancangannya yang luar biasa, di mana Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bukti nyata bahwa penyertaan Tuhan itu benar-benar sempurna dalam kehidupan kita. Yesus datang ke dunia bukan pada saat dunia lagi baik-baik saja. Bukan saat dunia lagi hebat-hebatnya, enggak. Yesus datang ke dunia pada saat dunia lagi chaos. Seberapa chaos kehidupanmu, pastikan Yesus benar-benar lahir dan hadir di dalam kehidupanmu. Yesus hadir di dunia. Bukan pada saat dunia sangat menyukakan hatinya. Dan ini yang luar biasa. Dia datang sebagai anak manusia. Dia datang bukan sebagai raja yang mulia. Enggak. Dia datang sebagai anak manusia. Dia lahir di kandang yang hina. Dan harus berakhir di kayu salib yang tercelah. Hidupnya berawal dari penolakan dan tertekan. Dia ditolak dimanapun. Sampai harusnya dia lahir di kandang yang hina. Dan hidupnya pun berakhir dengan penolakan dari bangsanya. Dari murid-muridnya. Dari umat yang dipilihnya sendiri. Dia ditolak. Sampai akhirnya dia ditolak oleh Allah Bapa di sorga. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Supaya kita bisa masuk dalam rancangannya. Mungkin ada banyak yang membuat saudara mau menyerah. Menjalankan identitasmu. Hidup dalam rencana Tuhan. Tapi satu hal hari ini. You never walk alone. Melalui Kristus kita berani menjalani setiap musim kehidupan. Karena kita dikasihi Allah. Dan selalu disertai oleh Allah. You never walk alone. Tahun 2025 akan berakhir. Tahun 2026. You never walk alone. Tuhan akan terus menyatakan bahwa engkau adalah pribadi yang dikasihi, dicintai dan disertai. Dan Tuhan akan terus menyatakan, masuklah dalam rancanganku yang mulia. Masuklah dalam tempat peristirahatanku yang penuh dengan damai sejahtera. You never walk alone. Dan jangan pernah berjalan sendiri. Berjalanlah bersama Tuhan. Mari tundukkan kepala. Dia Allah yang setia. Jesus. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan Tuhan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dengan segenap hatimu katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Hari ini seberapa banyak saudara yang mengalami kebimbangan dalam hidupmu? Saudara menghadapi persimpangan dalam kehidupanmu. Saudara menghadapi beberapa pilihan dalam kehidupanmu. Yang menuntut engkau, yang menuntut Anda untuk mengambil sebuah keputusan. Itu membuat saudara takut. Itu membuat saudara gentar. Dan ini menyesakkan beberapa saat buat saudara. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Taruh tangan saudara di dada. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dan mungkin ada beberapa orang di tempat ini
Golongan yang kedua, banyak hal dalam kehidupanmu kayaknya semuanya morat-marit, semuanya rancanganmu semuanya hilang semuanya. Bukan hanya berubah, tetapi benar-benar hancur. Kayak putar balik gitu. Dan ini menyebalkan buat kamu, buat Anda. Dan Anda mulai bertanya, kok bisa kayak gini sih Tuhan? Dan saudara mulai mempertanyakan, di mana Tuhan? Jika itu engkau, dan hari ini kau mendengar firman Tuhan. Dan Anda ingin bilang bahwa, aku mau balik kepada rancanganmu, aku mau balik kepada jalanmu. Taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Hari ini Tuhan, aku berdoa buat setiap putra dan putrimu di tempat ini yang menghadapi beberapa pilihan dalam kehidupannya. Kami takut Tuhan, kami gentar, kami clueless. Tapi satu hal yang kami tahu, kami gak pernah loneliness, kami gak pernah ditinggalkan sendiri. Tuhan pegang tangan kami, Tuhan pimpin langkah kami. Kasih kami hikmat, kasih kami keberanian untuk melangkah. Bukan untuk kami Tuhan, tapi biarlah namamu semakin dipermuliakan. Biarlah rancanganmu semakin nyata dalam kehidupan kami. Buat kami mengerti, topang kehidupan kami dengan anugerahmu. Kami percaya Engkau Allah Immanuel, tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami Tuhan, kami dengan segala kerendahan hati kami, dengan hati kami yang berkecamuk, banyak plan yang gagal dalam kehidupan kami. Kami ngerasa mau menyerah, kami merasa tersudutkan, kami merasa bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Dan kami justru cenderung untuk menyalahkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan hari ini. Dan jamah hati kami, pulihkan hati kami. Bantu kami untuk tetap percaya kepadamu. Bantu kami untuk melihat rancanganmu yang jauh melebihi rancangan kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa rancanganmu dengan rancangan kami itu setinggi langit dari bumi Tuhan. Engkau jauh lebih mulia, biar kami mengerti. Pimpin kami dengan segala kebodohan kami, dengan segala kelemahan kami. Biar kami mengerti dan memahami dan kami menghidupinya Tuhan. Terima kasih buat semuanya, kami mengucap syukur padamu. Kami percaya Roh Kudus menjamah kami, memulihkan kami. Dan membawa kami untuk terus hidup di dalam rancanganmu. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Yang belum mendapatkan roti dan anggur bisa angkat tangan. Rekan-rekan asyir akan melayani saudara. Hari ini saya berdoa kiranya firman Tuhan tentang kebenaran tentang Natal benar-benar mengubahkan kehidupan kita. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Dia datang ke dunia, he lived to die. Untuk serahkan nyawanya. Supaya kita yang hidup di dalam kegelapan bisa melihat terangnya yang ajaib. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia memecah-mecahkannya. Dia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Tubuhnya dipecahkan, dia sampai tidak dikenali. Semaraknya pun tidak ada. Supaya di hadapan Allah kita bisa dikenali oleh Allah Bapa di sorga. Kita memperoleh identitas baru. Bukankah roti yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dia menaikkan ucapan syukur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan untuk kamu. Hidup kita bukanlah untuk kita lagi. Kiranya hidup kita hanya untuk Kristus saja. Untuk menjalankan rancangannya, menghidupi rancangannya dengan setia sampai akhir hidup kita. Bukankah cawan yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus.
Kami mengucap syukur buat hari ini Bapa di sorga. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih buat setiap karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biar kami memahaminya dan biar kami menghidupinya. Dan biar kami menyatakannya dimanapun kami berada. Nama-Mu dipermuliakan. Pimpin kehidupan kami. Biar kami melangkah terus dalam rancangan-Mu yang sempurna. Karena kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. God bless you all. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom buat semua warga kerajaan yang menyambut kedatangan Sang Raja pertama kali sebagai anak domba Allah. Anak domba Paskah kita, Kristus yang telah dipersembahkan. Bahkan sebelum dunia dijadikan, sudah direncanakan. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya melayani Tuhan 46 tahun. It means paling sedikit saya membaca Alkitab 40 kali ya, paling sedikit. Atau merayakan Natal sudah tak terhitung. Tetapi pada waktu saya membaca kembali narasi dalam Lukas pasal kedua, ketika gembala-gembala sederhana, marketplace ini, gembala-gembala sederhana, mereka bukan tokoh utama. Mereka cuma menjaga domba-domba yang dipersiapkan buat korban di bait Allah. Tetapi Tuhan itu tidak melihat pangkat. Tuhan memilih yang paling rendah untuk ditinggikan. Seperti nyanyian Maria yang saya ajarkan minggu yang lalu. Tetapi yang menarik di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang 16, and they came with haste and found Mary. Sebelumnya kata begini, mari kita melihat perkara ini. Perkara ini di dalam bahasa aslinya menarik sekali, saya baru lihat. Rema. Marilah kita melihat rema ini yang dinyatakan pada kami. Rema apa? Ini disampaikan oleh malaikat, tetapi juga Sang Logos dan Sang Rema. Saya percaya ada orang tidak membedakan antara Logos dan Rema, tapi dikatakan pakai iman datang oleh Rema akan firman Allah. Yesus adalah Sang Logos itu dan Sang Rema. Mereka mendapatkan pewahyuan bahwa yang datang ini adalah the Lord God Adonai, the Lord Yahweh. Dan seorang deliverer, seorang juru selamat. Saya kaget melihat itu. Kenapa disembunyikannya? Jadi kita harus tahu bahwa kalau kita menerima firman Allah, anggap itu bukan pengetahuan. Sebagai contoh, para ahli Taurat sangat mengerti kapan Kristus datang. Bagaimana dia akan datang, dengan cara apa, bahkan di kota mana, yang cuma jarak 5 km, paling jauh 6 km dari Yerusalem. Mereka menantikan kedatangan Mesias, tetapi ketika Mesias datang, mereka luput. Kalau itu saudaraku, hari ini saya mau sampaikan, ketahuilah bahwa this is not just a jingle bell atau mommy kissing Santa Claus, but it's about Rema. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, saya sendiri, bayangkan, saya sedang membaca narasi ini ratusan kali mungkin. Karena seperti contoh kalau perayaan Natal, hampir satu hari satu kota. Bayangkan, semuanya merayakan Natal. Tetapi saya melihat di sini, marilah kita melihat rema ini betul-betul ada. Dan akibatnya, akibat orang menerima rema, firman Allah berkata, mereka sangat bersuka cita dan kembali sambil bersorak-sorai. Para gembala yang sederhana, kepala keluarga, atau hamba-hamba Tuhan, atau siapapun Anda, kecil maupun besar, let us rejoice for this not only holiday season, but kingly season. Karena kita akan merayakan yang kedua. Kalau yang pertama digenapi sampai titik komanya, ratusan nubuatan sudah digenapi. Juga yang kedua lebih banyak lagi nubuatan. Dan kalau kita melihat sebentar lagi perang Gog Magog, kita akan melihat God versus Gog. Tentu saja Tuhan yang menang. Tuhan memberkati kita. Selamat menantikan kedatangan Tuhan. Belajar seperti gembala. Mencari bahwa rema itu benar-benar ada. Tuhan Yesus tidak berubah. Kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Amin. Terimalah iman karena pendengaran akan rema Kristus. In Jesus' name. Amin. Wow. Wajah-wajah yang penuh dengan sukacita karena Kristus hadir. Boleh dong lambaikan tangan.
Dan ternyata masih banyak juga yang belum liburan ya. Walaupun Desember ini identik kayaknya udah pada caw semua, siap-siap mau liburan kemana. Tapi saya bisa lihat di sini di tengah lampu sorot yang begitu luar biasa, banyak sekali 173 jemaat yang hari ini hadir. Saya mewakili pastoral juga untuk mengapresiasi juga Bapak Ibu Saudara yang masih hadir beribadah di Royal Surabaya. Dan tentunya di musim liburan ini saya kemarin tuh di mobil tuh sering dengar di Spotify itu salah satu lagu yang sering sekali nih diperdengarkan, yaitu Santa Claus is coming to town. Nah, tapi hari ini nih kita diingetin bukan Santa Claus yang hadir, tapi ada Kristus sendiri yang hadir dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati bukan sekedar hadiah yang indah menawan, tapi hadiah yang kekal, yaitu rancangan yang sempurna. Thank you Pastor Rizky Setiawan untuk message hari ini. Dan tentunya juga hari ini kita akan pada persembahan dan penucapan syukur. Saya buka dalam doa. Bapa, mengucap syukur bahwa Engkau Yesus sendiri yang hadir ke dunia ini, lahir untuk memberikan harapan baru bagi kami, untuk kami bisa hidup dan menikmati rancangan yang sempurna, mengembalikan bagaimana kami bisa hidup sesuai dengan yang Kau mau. Dan saat ini kami akan memberikan sedikit dari apa yang jadi ucapan syukur kami atas penyertaan-Mu. Kami akan membawa persembahan, kami percaya Tuhan, persembahan ini kami berikan dengan sukacita dan bisa untuk memperluas kerajaan-Mu. In Jesus mighty name we pray. Amin. Oke, saya juga menyapa juga tadi kembali jemaat yang sudah hadir. Dan tentunya tidak jemu-jemu greeter setiap minggunya mengajak juga para saudara, Bapak Ibu yang mungkin ingin tertanam bisa melihat di 10 koko-koko ganteng, dan tentunya yang paling ganteng yang paling di depan. Nah, kalau saya ngomong selalu seperti itu di sini. Dan apakah kisi-kisi ini libur? Nah, kalau mau tahu kisi di Desember ini libur apa enggak, hubungin 10 orang ini. Supaya tahu nih, libur atau enggak. Kalau libur kapan mulainya? Cari nih muka-muka ganteng ini. Oke? Dan tentu saja perkara libur tentunya gereja Tuhan gak akan libur juga dong. Jadi tolong catat, gereja Tuhan di Rock Royal Surabaya, di Royal Surabaya tidak pernah libur, dan kita tetap mengadakan ibadah dan men-encourage saudara-saudari yang masih stay di Surabaya, tidak berlibur kemana-mana. Catat di 2 tanggal ini. Yang pertama tentunya di Natal Satelit, hari Kamis tanggal 25 Desember 2025 jam 10 pagi, dan akan dilayani oleh our beloved brother, Kory Catrimanto tentunya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, minggu depan tentu saja tetap akan ibadah, dan ibadahnya ibadah gabungan di minggu 28 Desember. Jamnya, jangan lupa bukan jam 11, jam 10 pagi. Dan akan dilayani oleh Pendeta Ronald Daniel. Jadi saya ingatkan, 2 kali ibadah minggu depan ini, Kamis 25 Desember oleh Kory Catrimanto, dan tentunya di Sunday Service minggu depan hanya 1 kali ibadah gabungan bersama Pendeta Ronald Daniel tentunya. Dan tidak jemu-jemu juga bagi Bapak Ibu yang ingin tahu lebih dalam, men-sharingkan firman Tuhan dari apa yang didapat di Royal, langsung aja follow di IG @RoyalSurabaya. Nanti sambil ibadah, sambil selesai ibadah, jangan lupa hospitality kita tetap menyediakan, yaitu donat tentunya. Untuk kita juga bisa saling sharing, saling bertukar pikiran, ngobrol sambil diselingi tentunya dengan donat. Sekian dari saya undang Kory Catrimanto untuk menutup ibadah kita dalam doa. Sedikit nambahkan juga, bagi Bapak Ibu Saudara semuanya, teman-teman semuanya yang ada di sini yang suka ibadah untuk Christmas Eve. Nah,
Natal, malam Natalnya, jadi tanggal 24. Di tanggal 24 sebenarnya ada ibadah juga di tempat ini 6.30 malam ya. 6.30 malam tanggal 24 ada ibadah juga. Bagi yang tidak kemana-mana daripada keluyuran tempat-tempat lain, yang biasa suka malamnya ibadah dulu Natalan Christmas Eve jam 6.30 ada di tempat ini. Besoknya Minggu tanggal 25-nya ada lagi jam 10. Itu saja tambahan pengumumannya. Dan sebelum pada pulang semuanya dan mumpung masih ada di sini semuanya masih pada lengkap tadi seperti Silvan bilang, izinkan saya berdoa buat teman-teman semuanya yang di bulan Desember, ulang tahun dan anniversary. Saya bacakan ya. Ibu Olivia Juana, tapi di beliau tidak ada. Ibu Devi Ingkiriwang ada di sini, silakan maju Ibu Devi. Stephen Wibowo dari Profit, Bapak Effendi. Loh, kok mati? Bapak Effendi dari Profit juga. Ko LG dari Kristal. Ibu Eli, silakan maju Ibu Eli. Jonathan Limantara, John Lee. Diana Natalia dari Jeko. Krisolita Dian dari Kristal. C. Desi dari Ahava. Evelyn Linlin dari Ahava. Hana dari Ahava. Terus yang anniversary sekarang. Maju dong, pada mana semua nih yang ulang tahun. Ayo maju-maju yuk. Yang anniversary sekarang. Richard Limanto dan Ibu Febe. Ibu Febenya gak berhalangan hadir. Dodi Sujanto dan Ibu Lydia silakan maju. Freddy Hartanto dan Cindy dari Profit silakan maju juga. Renhat Sinjaya dan Dita dari Jeko. Michael dan Tiffany dari Builder, Kevin dan Melinda dari Palm Hill, Andri dan Eli, wah Andri double nih, Eli maju sama maju lagi. Effendi dan Jessica, ayo maju yuk. Saya minta pastoral team untuk bisa mungkin kalau mau kasih pelukan, kasih selamat buat mereka semua yang ada di depan sambil sembari saya berdoa buat mereka semuanya. Boleh mungkin bangkit berdiri semua aja daripada ditontonin gitu mana enak. Bangkit berdiri semua yuk, tumpang tangannya, sampaikan berkat buat mereka juga yang hari ini berulang tahun dan anniversary. Tuhan terima kasih, hari ini kami mengucap syukur untuk semua berkat yang kami terima dari Engkau. Dan hari ini kami akan berdoa buat teman-teman kami yang ada di depan ini Tuhan. Mereka semua yang hari ini berulang tahun Tuhan. Bukti pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan. Hari ini kami mendengar message yang begitu luar biasa bahwa Engkau berjalan bersama-sama kami. Menunjukkan kesetiaan-Mu Tuhan. Tuhan aku juga percaya buat teman-teman kami yang berulang tahun. Engkau terus menunjukkan kesetiaan-Mu dalam kehidupan mereka. Bahwa Engkau selalu berjalan mereka, menopang mereka dengan anugerah-Mu. Sehingga kehidupan mereka Tuhan di ulang tahunnya itu Tuhan. Mereka tambah hari tambah signifikan di dalam Engkau. Buat teman-teman juga yang merayakan anniversary Tuhan. Aku berdoa pasangan ini menjadi pasangan-pasangan yang kuat di dalam Kristus. Membangun bahtera rumah tangga mereka di dalam Kristus sebagai batu karang yang teguh. Sehingga ketika ada badai, ada tantangan apapun juga Tuhan. Mereka tidak tergoyahkan sebab kekuatan mereka hanya di dalam Kristus saja Tuhan. Kasih dan hormat menjadi bagian dalam kehidupan mereka untuk bisa mereka mengasihi satu sama lain dan menghormati satu sama lain. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu sendiri yang turun untuk memberkati mereka yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan mereka Tuhan di dalam tangan-Mu yang berkuasa untuk memelihara kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mintakan semuanya. Haleluya. Amin. Tunggu sebentar ya, enggak apa-apa ya. Masih ada Nancy yang doain sebentar. Boleh nggak mungkin diiringi lagu sedikit Ardi? Supaya agak sebelum saya tutup dengan doa berkat. Oh sudah, yaudah yuk doa berkat yuk. Yuk mari kita angkat tangan kita. Kita akhiri ibadah kita hari ini dengan terima berkat Tuhan. Berkat terbaik dari berkat Natal adalah pribadi Kristus sendiri. Ayo angkat tangan kita. Bapak hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan. Karuniakan kepada setiap jemaat-Mu hari ini iman Tuhan. Untuk mereka selalu melihat bahwa mereka berharga di mata-Mu Tuhan. Dan Engkau selalu Allah yang bersama-sama dalam kehidupan mereka. Menuntun kehidupan mereka kemanapun mereka berada Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan mereka. Dan karuniakan kepada mereka juga Tuhan. Roh-Mu yang begitu kuat. Roh yang menyala-nyala Tuhan. Yang membuat mereka terus berjalan di dalam pusat rencana-Mu dan kehendak-Mu. Izinkan mereka semuanya Tuhan. Tuhan menyelesaikan pertandingan hidup mereka Tuhan. Tidak
Tidak ada satupun yang terjegal, tidak ada satupun yang terjatuh Tuhan. Tetapi dengan roh-Mu yang kuat Tuhan dalam kehidupan mereka. Setiap rencana-Mu yang mulia terkedam di dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Hari ini jemaat-Mu, jemaat Tuhan pulanglah dengan terima berkat yang terbaik dari kerajaannya. Berkat dari langit di atas dan berkat dari di bumi di bawah. Ada bersama-sama dengan Engkau mulai sekarang sampai selama-lamanya. Semua warga kerajaan hari yang sudah terima berkat Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. God bless you all. Sampai jumpa di hari Kamis.